setiap ada masalah-masalah politik yang memberatkan pemerintah, selalu kita bela. Kita menjaga keseimbangan politik, dianggap enteng, tidak dianggap oleh pemerintah, oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Ya, kita butuhkan 1,4 triliun. Baru bagus supaya semua bisa jalan dengan baik. 1,2 juga sebenarnya cukup. Masih punya utang BLBI terkait Bank Intan. Sekian 130 miliar, Pak Fadel. 135. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Fadel Muhammad, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat walafiat. Sehat Pak Fadel. Ini masih di jalan ya? On the way pulang apa dari mana Iya, Pak? on the way pulang, ada acara pengajian malam Jumat ini. Oke. Pak Fadel, saya mau kembali mendapatkan penjelasan yang lebih gamblang deh dari Pak Fadel terkait kemarin yang sempat heboh di semua media lah ya, menurunkan pimpinan MPR meminta supaya Presiden Jokowi mencopot Ibu Sri Mulyani. Sebetulnya konteksnya selain karena faktor anggaran yang terus berkurang, terus beliaunya 2 kali mangkir rapat, ada sebab lain nggak Pak Fadel? Saya kira yang paling inti itu kita merasa dan teman-teman merasa Ibu Sri Mulyani ini tidak menghargai lembaga tinggi negara MPR. Dan itu terlihat dari beberapa kali undangan rapat kita, kemudian kita mengirimkan tim, kemudian kita punya banggar di MPR, kita mendapatkan pelayanan yang tidak senonoh dari Kementerian Keuangan. Maka pada waktu agenda rapat tahunan akhir tahun pimpinan MPR, kita membicarakan berbagai masalah politik. Tapi satu masalah yang terhambat karena kita punya anggaran, kita hanya bekerja 6 bulan saja dari dana yang tersedia. Terus saya diminta Pak Fadel sebagai penanggung jawab bidang anggaran, coba saya bilang, saya jelaskan semuanya. Mereka bilang udah ngomong ke publik aja gitu ceritanya. Saya laksanakan, saya ngomong ke publik. Tapi sekarang kan bagus, semua teman-teman sudah angkat bicara, dari ketua MPR, banggar, semua sudah angkat bicara. Saya pikir sudah cukup lah. Dan kita mudah-mudahan akhir tahun ini ya bisa dapat penjelasan, dapat penanganan yang baik dari Kementerian Keuangan, ya sudahlah. Tapi kemudian sebagian masyarakat juga bertanya-tanya, memang seberapa banyak aktivitas MPR sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar? Itu poin pertama. Yang kedua, bukankah soal pengurangan bukan hanya MPR yang dikurangi, tapi memang semua lembaga negara, semua kementerian juga dikurangi, semua dialokasikan untuk penanganan COVID, Pak Fadel. Iya, itu kan kita yang sangat mengerti, kita yang membantu pemerintah untuk mengatur, membantu supaya penanganan COVID dan bantu anggaran. Yang menjadi persoalan adalah dari Kementerian Keuangan itu menganggap MPR itu seperti yang dahulu aja. Misalnya pimpinannya 4 orang plus 1 ketua dan 4 wakil ketua. Kemudian sekarang kegiatannya untuk sosialisasi 4 pilar itu malah bertambah dan semua orang meminta hal ini. Dan semua anggota DPR kita beri kesempatan ke dapil bicara dan mengenai 4 pilar ini. Nah, itu
dan banyak kegiatan-kegiatan penelitian. Apalagi sekarang kita lagi sibuk-sibuk dengan pokok-pokok haluan negara. Kan seperti GBHN gitu. Kita bukan pada nanti akhir pemerintahan Pak Jokowi kita akan berikan ini. Ya, halo. Oke, kita lanjut lagi ya Pak ya. Tadi terkait penjelasan Bapak bahwa ada banyak sosialisasi 4 pilar gitu kan. Tapi kemudian juga dikritik juga argumen semacam ini. Karena bukankah selama pandemi semua aktivitas itu akan lebih efisien, lebih efektif dilakukan lewat ada jarak jauh. Seperti wawancara kita via kita Zoom. Laksanakan meskipun pandemi, rapat-rapat berjalan lancar. Terbatas tapi kita bikin terus. Jadi jalan kegiatan di MPR itu sangat banyak. Nanti kalau perlu saya undang kalian dari tiap kegiatan, kalian bisa rekor, bisa rekam dan bisa lihat. Ya, artinya Pak, kalau memang sejumlah acara itu sudah dilakukan jarak jauh, itu akan juga terjadi penghematan anggaran yang cukup besar, sehingga wajar kalau pemerintah atau dalam hal ini Menteri Keuangan mengurangi anggaran-anggaran yang dibutuhkan tersebut, Pak. Iya, kita sudah berkali-kali mengatakan kita mengerti. Tapi kan bukan berarti bahwa harus potong setengah. Anggaran itu bukan setengah dari potongan 1, sekian triliun tinggal 600 miliar. Itu kalau kita bicara angkanya. Gitu. Kita kan juga malu kalau bicara anggaran terus pada kedudukan lembaga, malu kita. Jadi nggak enak lah gitu. Tapi kita ingin agar supaya MPR ini juga ada perhatian, ada ini. Kita kan juga berhubungan dengan Presiden baik. Ketemu dengan Pak Jokowi. Setiap ada masalah-masalah politik yang memberatkan pemerintah, selalu kita bela. Kita menjaga keseimbangan politik, suasana kita jaga. Jadi kita merasa seakan-akan bahwa kita bekerja ke arah sana, tapi dianggap enteng, tidak dianggap oleh pemerintah, oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dan itu kan, itu aja intinya. Pak, bukankah kalau pembahasan soal anggaran sudah selesai seharusnya di bulan Agustus ya Pak, ketika nota keuangan Presiden disampaikan? Kenapa ribut-ribut soal pengurangan anggaran ini baru disampaikan kemarin gitu, menjelang akhir tahun? Kita tidak mempersoalkan ribut-ribut anggaran, kita mempersoalkan adalah MPR itu lembaga tinggi negara. Uang itu yang kita minta untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan inilah. Kalau maka anggap tidak perlu, ya itu yang jadi persoalan. Ya, itu aja. Beredar juga informasi bahwa sebetulnya apa yang disampaikan Pak Fadel dan teman-teman di MPR agar mencopot Ibu Sri Mulyani itu lebih ke persoalan pribadi Pak Fadel katanya. Karena Pak Fadel punya utang BLBI, masih punya utang BLBI terkait Bank Intan. Sekian 130 miliar Pak Fadel. 135. Ya, 135 miliar. Dulu saya memiliki Bank Intan. Itu bekerja sama dengan teman-teman di Bukaka, beberapa teman-teman saya, pemegang saham. Nah, kemudian kita mendapatkan bantuan itu, dan kemudian janjian 15 tahun. Tapi kemudian karena krisis ekonomi, Bank Intan ditutup, dan saya kemudian bicara sama pemerintah. Waktu itu akhirnya diminta, sudah ketika Ibu Sri Mulyani yang megang, kita minta, dia bilang sudah bawa ke pengadilan aja. Maka ada beberapa bank yang ke pengadilan. Saya termasuk Bank Intan itu, saya dengan teman-teman ajukan. Kita menang di pengadilan, baik ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi,
sampai ke Mahkamah Agung. Kemudian naik sampai ke PK. Malah diputuskan waktu itu 23 miliar pemerintah harus mengembalikan kepada shareholder. Nah, itu putusannya. Dan itu sudah diingkrah dari Mahkamah Agung. Tahun berapa itu, Pak? Kemudian kita ya udah deh, itu kita diam-diam aja. Kalau mereka juga tidak ada uang, ya udah kita diam-diam aja. Jadi masalah Bang Intan itu sudah diputuskan di pengadilan, hukumnya ada, dan saya dan teman-teman itu kita memegang shareholder, sudah bicara, sudah menyelesaikannya. Saya kira nggak ada kaitan itu. Pak, itu putusan sampai ke aja. Putusan ingkrah sampai ke Mahkamah Agung itu tahun berapa itu, Pak? Prosesnya itu, Pak? Apa? Proses di pengadilan itu sampai tahun berapa? Dimulai tahun berapa sampai tahun berapa itu? Itu udah lama, Dek. Udah masih zaman Pak SBY ya, Pak ya? 6, udah 2000 ya, udah lama. Udah beres, sudah nggak ada utak-utik lagi. Jadi saya juga lihat di media hari ini di medsos, katanya mereka mengkaitkan bahwa anak-anak nyebut-nyebut apa itu gate, apa namanya itu, kasus Ibu Mulyani, Senturi Gate, Bang apa itu, Senturi apa segala, nggak ada kait-kaitan begitulah. Kita semata-mata pimpinan MPR minta supaya lembaga tinggi ini ada itu. Kita apa gunanya kita udah bicara dengan Presiden Jokowi, sudah Menseknek, sudah menelpon. Kita kan tahu sifatnya Ibu Sri Mulyani ya. Itu aja kita merasa kesal ya. Teman-teman kesal ya kita bicara aja. Ini kan kita orang politik. Orang politik kalau bicara kan harus jelas kan, belak-belakan. Soal dia mau bela, mau ini ya kita duduk lagi bicara. Dan saya dapat berita dari teman-teman yang lain bahwa mereka mau untuk duduk bicara lagi, ya udah. Kalau duduk bicara ya selesai persoalannya. Tapi Pak, karena terkait yang bicara cuma Pak Fadel dan Pak Bambang Susatyo, yang orang menafsirkan ini representasi Golkar, jadi lebih ke hubungannya, ini jangan-jangan memang semua ada bicara. Masalah. Pak Basara juga bicara, Pak ini juga bicara, semua bicara itu di media. Bukan cuma Partai Golkar ya? Enggak, P3 juga bicara, Pak ini juga, semua bicara. Ada saya di rekaman saya punya rekam. Karena ada yang mengingat, ini jangan-jangan hanya untuk kepentingan Golkar, mengingat Pak Fadel masuk daftar list Satgas BLBI, kemudian keluarga Pak Abu Rizal Bakri, mantan Ketua Umum Golkar juga. Jadi dikait-kaitkan ke sana tuh Pak Fadel. Dulu Bulog Gate, apa segala, ini Gate, Senturi Gate, udah enggak lah. Ya udah, kalau memang masalah itu aja kita persempit, kita selesaikan baik-baik, dan kita minta supaya insya Allah tahun depan supaya kita lembaga legislatif ini mendapatkan perhatian sehingga kita bisa bertugas menjaga environment politik pemerintah ini sehingga Jokowi bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Pak, begitu, saya ingin penegasan satu, Pak. Kasus Bang Intan itu jadi nggak masuk di daftar Satgas BLBI yang baru ini, Pak? Oh enggak, udah lama itu udah beres. Udah beres. Udah ada hak hukumnya. Nanti saya bisa ke kantor, saya tunjukin semua data-datanya. Oke. Nah Pak, idealnya berapa sih sebetulnya Pak anggaran yang dibutuhkan oleh MPR untuk tahun depan gitu? Ya kita butuhkan 1,4 triliun. Oke. Baru bagus supaya semua bisa jalan dengan baik. 1,2 juga sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau udah cuma dapat setengah ya, kita bekerja kan 6 bulan. Ya. Begitu deh. Kita sebenarnya malu. Saya kan malu bicara di publik mengenai dana, anggaran, MPR, malu kita nggak suka. Cuman kita juga nggak suka kalau lembaga tinggi negara ini
tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari pemerintah, dari Ibu Sri Mulyani, tidak dari pemerintah, karena Pak Jokowi baik-baik sama kita dan bagus, kita pelantikan jalan, kita sering ketemu, kita sering konsultasi, bagus. Pak, terkait Pak Ibu Sri Mulyani yang tidak mengikuti undangan rapat pertemuan dengan MPR itu, beliau kan juga sudah menjelaskan Pak di Instagramnya bahwa kita juga sudah cek. Kita juga sudah cek tanggal-tanggal tersebut. Ya. Bagaimana yang sebenarnya. Dan orang-orang di Banggar kan juga anggota-anggota MPR juga, kita tahu semua. Nah, tapi kan kita robah lagi 2 hari, kita minta lagi waktu, kita bikin surat, nggak dianggap sama dia. Malah ada yang bilang suratnya ya digeser begitu aja. Jadi orang-orang kan dialihkan ke Wakil Menteri Keuangan pun tidak cukup ya Pak ya? Nggak cukup lah. Oke, Di, saya kira cukup lah. Satu lagi Pak, Pak Fadel, satu lagi. Pimpinan MPR kan sekarang sangat gemuk tuh Pak ya, sampai 10 orang gitu. Ini juga yang kemudian menjadi sinisme masyarakat, sinisme publik. Ya pantas aja makin bengkak gitu anggarannya. Wong pimpinannya 10 orang, padahal mungkin kinerjanya atau pekerjaannya ngapain aja tuh 10 orang itu gitu. Wong yang dulu 4 orang aja kita nggak pernah tahu kerjanya apa gitu. Apalagi sekarang udah 10 orang semacam itu, Pak Fadel. Gimana menjelaskannya nih Pak Fadel? Saya kira sudah ada pembagian tugas masing-masing. Dan menjadi 10 orang itu juga adalah kompromi politik. Supaya situasi politik aman-aman. Semua partai-partai yang lolos threshold itu duduk di pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan tujuannya agar supaya bukan saja duduk situ hanya 3 partai besar atau 2 partai besar. Saya ikut perundingan waktu itu panjang sekali. Ikut perundingannya panjang. Akhirnya dilewati seluruh perundingan sampailah pada kompromi politik. Kompromi politik itu ya konsekuensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Kalau ada kompromi politik begitu ya pemerintahan, Menteri Keuangan mesti mengikuti. Ya. Bukan Menteri Keuangan tidak mengikuti kompromi politik yang ada. Kan ini kan baca dong undang-undang, baca dong aturan-aturan yang ada. Jadi kalau bilang 3 orang juga cukup, 2 orang juga cukup di MPR, 1 orang juga cukup. Ya. Tapi kan kita ngerti ini politik, sudah melalui kompromi yang panjang. Tidak hanya bisa melihat dari hitungan matematis ya. Tidak boleh. Kita tidak boleh membiasakan berpikir seperti begitu. Nanti, ini sekarang, bisa aja kita bilang nanti sekarang yang mendaftar 50 partai, semua 50. Tidak bisa begitu. Ada aturan, ada permainannya. Ketika kita sudah putuskan sesuatu ya, penyelenggara pemerintahan, eksekutif, Menteri Keuangan yang mengikuti aturan itu. Dan saya kira kalau itu Ibu Sri Mulyani punya kata-kata yang Anda sebutkan ini ya, itu bisa berbahaya dia tuh. Kalau orang Menteri Keuangan punya kata-kata, cukup 4 orang juga nggak tahu bikin apa gitu, kan kurang enak dengar. Enggak, itu bukan pernyataan Ibu Sri Mulyani, tapi sinisme publik, sinisme masyarakat gitu Pak. Ya, artinya Pak Fadel, kalau sekarang 10 berarti jangan memperuncing suasana lah. Makanya saya bilang tadi, udahlah kita menangani masalah ini dengan baik. Kita hanya minta lembaga tinggi negara ini menyelenggarakan, bekerja dengan tenang, baik, dan saling menghargai. Itu aja lah. Pak Fadel, ya kan? Kalau penilaian pribadi Pak Fadel secara objektif, untuk ke depan mungkin pimpinan MPR perlu kembali dirampingkan atau tetap dipertahankan seperti sekarang? Nggak bisa kita bicara begitu. Kita harus melihat ke depan itu tergantung threshold daripada partai. Kalau partai-partai itu
diberi kesempatan thresholdnya 5%, 6%, dan berapa yang lolos, ya itu yang nanti kompromi duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitu saya kira. Ini juga kita diskusi lama, masukan-masukan banyak, dan di MPR itu tamu-tamu yang bicara seperti begini banyak sekali. Nanti saya undang Anda ke MPR minggu depan untuk mengikuti setiap ada agenda-agenda pembicaraan. Menarik itu. Menarik untuk you lihat bagaimana pikiran-pikiran berkembang di masyarakat tentang keadaan politik. Dan semua ini kita tampung. Kita ada timnya, ada yang bekerja. Di MPR itu stafnya aja udah hampir 700 orang. Banyak sekali. Dan bukan baru sekarang. Dulu zaman Pak Taufik Kemas, Amin Rais, dan sebelum-sebelumnya. Oke. Pak Fadel Muhammad, terima kasih sudah berkenan berbincang dan menjelaskan. Terima kasih banyak ya. Salam hormat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalannya ke masalah kelembagaan. Terima kasih, Di. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.